Namun kita al-Mukarram Fadilatul Syekh Dr. Said Abdul Salam Yusuf PhD, kami muliakan juga Ketua DKM Masjid Ar-Raid dan seluruh jajaran pengurus Masjid Ar-Raid, tokoh masyarakat, para alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan, insyaallah yang mengisi ceramah tarawih kita pada kesempatan kali ini adalah Syekh Dr. Said Abdul Salam Yusuf PhD, yang mana beliau menghafal Quran 30 juz dengan riwayat Hasan Asim dari dua jalur, Asim Al-Tariq Syafiyah dan jalur satu lagi. Dan juga beliau telah menyelesaikan gelar S3-nya, gelar doktor di dua kampus internasional. Jadi dua kali beliau ambil S3-nya, satu di Jamiah Al-Azhar Kairo Mesir, yang kedua di International University of Malaysia. Beliau menyelesaikan dua doktornya dan juga dua kali magisternya. Alhamdulillah beliau berkunjung di masjid kita ini dalam program Safari Ramadan Bela Palestina yang diselenggarakan bersama dengan Yayasan Jilul Quran. Maka untuk menghabiskan waktu, saya langsung persilahkan ila Fadilatul Syekh Dr. Said Abdul Salam Yusuf PhD, falyatafaddal mashkura ma'jura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Beliau memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diiringi dengan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabatnya dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan seluruh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, walhamdulillah ala ni'matil Quran, walhamdulillah ala ni'mati idrak syahr Ramadan. Segala puji bagi Allah terhadap nikmat Islam ini. Segala puji bagi Allah terhadap nikmat iman ini, terhadap nikmat bulan Ramadan ini, terhadap nikmat yang Allah berikan taufik kepada kita bisa melakukan salat sepanjang Ramadan ini. تحية لكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، وأخص بالذكر إدارة المسجد وإمام المسجد، وعلى هذه التنشئة الصالحة لأولادنا على القرآن الكريم كما هم أطفال فلسطين وغزة الآن. Masya Allah. Jadi beliau berterima kasih, sebelumnya berterima kasih kepada seluruh jamaah Bapak dan Ibu sekalian terhadap sambutan, terhadap antusias ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh sangat berbahagia sekali karena tadi melihat anak kecil kita di sini mengaji. Beliau teringat dengan anak-anak kecil di Palestina, mirip sekali. Bagaimana semangatnya, bagaimana lantunannya anak-anak kecil di Palestina, di Gaza hari ini. فلما لا، والله سبحانه وتعالى ما كرم هذا الشهر على أفضل الشهور، وما أكرم العشر الليالي الأواخر بليلة القدر إلا بسبب القرآن. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan ini dengan Al-Qur'an.
Dan tidaklah Allah Ta'ala muliakan bulan ini dari seluruh bulan-bulan yang lainnya. Dan juga Allah jadikan 10 malam terakhir di situ ada malam Lailatul Qadar, kecuali di dalamnya karena disebabkan oleh Al-Quran itu sendiri. وإذا نظرنا أيضا إلى مجاهدين فلسطين وغزة الذين صنعوا المعجزات على أرض فلسطين، شروطهم في أن يكون هناك من بين صفوفهم المجاهد أن يكون حافظا لكتاب الله وأن يكون حافظا للكثير من حديث صحيح البخاري ومسلم. Dan hari ini para pejuang-pejuang di Gaza, Palestina, mereka-mereka yang berada di saf pertama, mereka yang mewakili kita umat Islam yang tidak goyah sedikit pun, mereka hari ini memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama, mereka harus menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Jadi jangan kita mengira mereka yang berjuang hari ini orang biasa, tapi mereka semuanya dari kalangan para ulama, para penghafal dan para qari. Dan mereka di antaranya bahkan banyak yang telah menghafalkan daripada hadis-hadis Bukhari dan Muslim. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في الآية الأولى. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dengarkanlah daripada firman Allah Subhanahu wa taala di awal daripada surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kepada hambanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah zat yang maha melihat dan maha mendengar. انتهت رحلة الإسراء الأرضية إلى المسجد الأقصى، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أنبياء الله في المسجد الأقصى. Maka sejarah tak akan pernah melupakan bagaimana perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perjalanan Isra itu berhenti sampai di Masjidil Aqsa. Dan bagaimana Masjidil Aqsa, jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami seluruh para nabi. Nabi menjadi imam di antara seluruh para nabi di Masjidil Aqsa. وابتدأت الرحلة السماوية من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. Dan setelah itu terjadi perjalanan langit yang mana dimulai dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. ليخبرنا الله بعظمة المسجد الأقصى وبحرمته عند الله. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang keagungan daripada masjid tersebut dan dari keagungan dan kemuliaan daripada masjid tersebut. فهو قبلة المسلمين الأولى. Kita tahu bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam yang pertama. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث الصحيح. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabari kita dalam hadisnya yang sahih. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali melakukan ketiga masjid dulu. المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. Melakukan perjalanan, kata para ahli hadis, menghabiskan materi dan tenaga kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram yang di Mekah, Masjidil Aqsa yang di Palestina, dan Masjidil Nabawi yang ada di Madinah hari ini. فهذه الأرض مباركة وكذلك هي أرض المحشر والمنشر. Ini tanah yang Allah berkahi di sekelilingnya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, di akhir zaman nanti manusia akan berkumpul ketika manusia pada padang mahsyar itu ada di Palestina nanti hari ini. وأن هذه الحرب القائمة ما هي إلا حرب على العقيدة. Tapi kita melihat peperangan yang terjadi, ketahuilah peperangan yang terjadi di Gaza, di Palestina hari ini bukan peperangan untuk memperebutkan wilayah, tetapi peperangan terhadap akidah umat Islam. ولن ترضى عنك اليهود
النصارى حتى تتبع ملتهم. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidak akan pernah orang-orang Yahudi ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Kalau mereka masuk ke lubang semut, maka kalian pun akan masuk ke dalam lubang tersebut. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya Nasrani tidak ada apa-apanya, dan begitu juga orang Nasrani tidak ada apa-apanya. ولا عجب ولا نستعجب لأن هذه الأحداث الجارية على هذه الأرض المباركة تكلم عنها رسول الله قبل 1400 عام. Apa yang terjadi di Gaza hari ini, jamaah sekalian? Apa yang terjadi di Palestina hari ini telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan 1400 tahun yang lalu. قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, suatu saat di akhir zaman nanti akan ada satu kaum, satu daripada golongan daripada umatku yang mana mereka berdiri terhadap kebenaran. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. Mereka memiliki prinsip dan keyakinan yang begitu kuat. Mereka tak bergoyah sedikit pun. Mereka tak gentar sedikit pun terhadap mereka yang menyelisihi dan mengganggu mereka. صحابة رسول الله حول رسول الله يسألونه: من هم يا رسول الله؟ Siapa mereka ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Mereka yang punya prinsip yang kuat, tidak goyah sedikit pun. Mereka punya keyakinan dan akidah yang begitu kuat. قال: هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah yang hari ini ada di sekitar Baitul Maqdis dan orang-orang yang ada di sekitarnya. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل أخبرنا وقال: خير الرباط رباط عسقلان. Sebagaimana juga dalam satu hadis di akhir zaman nanti, hadis yang begitu panjang, tetapi beberapa kita petik daripada hadis tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ribat kalian adalah jihad, dan sebaik-baik jihad kalian adalah Asqalan. Di mana itu Asqalan? Apa itu Asqalan? Asqalan adalah nama kota hari ini yang ada di Gaza, Palestina. ومن المعجزات والكرامات التي تتنزل على هؤلاء المجاهدون ما يشيب العقل من لولا أن تراها رأي العين على البث المباشر. Maka oleh karena itu kita melihat hari ini sesuatu yang di luar daripada nalar manusia. Mukjizat, karamat yang kadang-kadang logika tak mampu menerima kejadian-kejadian tersebut. فنذكر على سبيل المثال الشهداء بعد مرور سنة ونصف يخرجون جثة الشهيد من تحت الأنقاض فيرون رائحة جثته تفيح بالمسك وأيضا ينزل الدم كأنه استشهد الآن. Kita sebutkan salah satu contohnya. Syekh menyebutkan salah satu contohnya dan kita bisa melihat di media sosial. Setahun lebih setelah saudara kita di sana meninggal, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di mayatnya ditemukan mengeluarkan bau parfum yang begitu harum, karihatil misk, bau parfum seperti parfum misk. Tidak hanya itu, dari tubuhnya mengalir darah, yang mana darah tersebut seakan mereka baru meninggal hari ini. Darahnya masih segar, seakan mereka baru syahid malam ini dan barusan sekali terlihat mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. مثال آخر للمركافة وهي يتعدى ثمنها فوق 10 ملايين دولار. يأخذ المجاهد الجندي العبوة الناسفة ويذهب إليها ويضعها فتتفجر، وهذه المركافة فيها جهازات حساسات تستشعر على بعد 100 متر من حولها. فسبحان الله. Subhanallah. Apa lagi salah satu contoh? Tank Merkava. Tank Merkava ini harganya 10 juta dolar. 10 juta dolar US dollar, mahal sekali.
Bahkan di persenjataan ini punya hassas. Dia bisa meneliti dan melihat siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi saya bisa memprediksi apa yang terjadi. Mujahid yang hanya membawa bom kecil, tetapi dengan pekikan takbir, tapi dengan kekuatan keyakinan yang begitu kuat, dengan akidah yang mereka punya, melemparkan bom yang begitu kecil, mampu mengalahkan tank dan menghancurkan tank Merkava yang harganya 10 juta US dollar. فوالله لنرى العجب العجاب وكل هذا من الله على المجاهدين بتسجيل هذه اللحظات. فهذه المواقف كنا نقرأها في سيرة رسول الله ولم نراها، أما الآن نراها رأي العين. Demi Allah, hari ini apa yang kita melihat terjadi di Gaza telah terjadi. Kalau kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perang Badar 300 lawan 1000 orang, logika tak bisa menerima. Hari ini keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat hari ini terlihat di depan mata semua umat manusia. Dunia melihat hari ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. وأرض غزة أرض صغيرة ولكن تحارب العالم أجمع، القريب قبل الغريب، وتجمع عليها دول الكفر كلها وخذلها القريب قبل البعيد. Dan lihatlah apa yang terjadi jemaah sekalian yang berbahagia. Gaza, Syekh menyebut Gaza 360 km persegi, kecil seperti Makassar. Kecil, hari ini berhadapan dengan negara-negara barat. Tidak hanya berhadapan dengan Yahudi, Israel, tapi berhadapan dengan negara-negara barat adidaya hari ini. Apakah mereka takut? Tidak takut. Apakah mereka gentar? Tidak gentar. Mereka masih berdiri kokoh karena mereka yakin Allah tidak akan membiarkan kami. Allah tidak akan menyanyiakan kami. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongannya kepada kami. Wallahi laqad adhaqu al-yahud wailat wa wailat ma tastati' juyush dul munazzamah an taf'al bima fa'alahu al-muqawamah wal jihad fi. Demi Allah, persenjataan mereka yang hebat sekalipun sampai hari ini tak mampu mengalahkan saudara-saudara kita. Kelompok kecil ini tak mampu, dengan dibantu oleh Amerika pun, dibantu negara-negara sekalipun, tidak mampu seperti yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita. Mereka saudara kita ini Gaza, mereka yang lakukan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. ومن المشريات العظيمة أيضا أن بعض الأصدقاء المقيمين في أمريكا، فرنسا، في السويد، في الدنمارك، في ألمانيا، في المراكز الإسلامية هنا من الأزهر، أصدقاء لنا يخبرون أنه كثير من الناس يأتي فرادى وجماعات يدخلون الإسلام بما يرونه على أرض غزة. Dan yang lebih luar biasanya jemaah sekalian, dan yang lebih luar biasanya hari ini keadaan saudara kita di sana, melihat bagaimana keadaan saudara kita orang-orang Eropa, manusia-manusia yang keluar, orang Barat. Beliau menyampaikan teman-temannya. Beliau menyampaikan sendiri. Apa disampaikan? Hari ini banyak manusia-manusia yang ada di barat masuk Islam karena melihat kesabaran daripada orang-orang Gaza hari ini. Apa sebabnya mereka hari ini memeluk Islam, mengenal Islam, dan akhirnya mereka ingin tahu apa itu Islam. بعدما أشاع الغرب والكفار في الغرب إسلاموفوبيا والخوف من الإسلام ودين الإسلام. Dulu mereka dikenal dengan Islamfobia, takut Islam, radikal, Islam, teroris. Tapi hari ini apa yang terjadi? Mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. ينظرون إلى أهل غزة بعدما تهدمت بيوتهم ومستشفياتهم ومساجدهم لم يبقى شيء، استشهد أولاده وزوجته، ثم يخرج من تحت الأنقاض ويقول الحمد لله الذي اصطفاني للرباط والجهاد في هذه الأرض. Apa sebabnya mereka memeluk Islam, jamaah sekalian yang berbahagia? Sebabnya mereka melihat saudara-saudara mereka ahli Gaza dibantai, anak-anak mereka mati syahid, rumah mereka hancur, semua fasilitas-fasilitas umum tidak ada lagi yang tersisa, semuanya berkeping-keping menjadi batu-batu yang kecil.
Apa yang mereka katakan dengan keadaan semua itu? Mereka tidak mengeluh. Bahkan mereka mengatakan, ini semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kami untuk berada di saf yang pertama untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Sehingga mereka, orang-orang barat tersebut, tidak ragu untuk memeluk dan mengenal apa itu Islam. فيتساءلون من أين هذه الصبر وكيف هذه العقيدة ومن هذا الإله الذي ينزل عليهم هذا قوة الإيمان هذه. Maka mereka bertanya-tanya, agama apa ini? Akidah apa ini? Tuhan siapa yang mereka sembah? Sampai segitu kuatnya keyakinan dan prinsip-prinsip mereka, dan mereka sampai hari ini bersabar dengan keadaan-keadaan tersebut. لذلك علماء الإسلام يقولون والله إن أطفال غزة تعلم العالم معاني الإيمان والعقيدة. Demi Allah, semua para ulama berfatwa dan mengatakan kepada kita semua, anak-anak Gaza hari ini mengajarkan umat Islam tentang perkara iman, tentang perkara akidah, tentang apa yang namanya perjuangan itu. فما الواجب علينا نحن كأمة الإسلام لمساندة هؤلاء المجاهدين ودعمهم؟ Maka apa yang harus kita perjuangkan, apa yang kita harus berikan, dan apa yang harus kita nomor satukan untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina? الأمر الأول وهو الدعاء بإخلاص وتعريف قضية فلسطين والمسجد الأقصى لأبنائنا ولهذا الجيل. Dan yang pertama, poin yang pertama adalah doa. Doakan ke saudara kita di sana. Ini yang bisa kita harus usahakan. Ini yang bisa setiap muslim, tidak ada beratnya untuk mendoakan, terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan juga tidak kalah pentingnya, poin yang kedua, ajarkan anak-anak kita, edukasi anak-anak kita tentang Gaza dan Palestina. Jangan sampai anak kita disibukkan dengan HP dan gadget, sampai lupa mereka bagaimana peristiwa keadaan saudara kita yang ada di Palestina hari ini. وألا ننسى أن نقاطع المنتجات الأمريكية واليهودية. هذا أمر مهم جدا. نقاطع المطاعم التي تدعم اليهود. Yang selanjutnya, apa usaha umat Islam? Boykot. Nuqati' al-qata', al-muqata'ah artinya boykot, al-hajar. Boykot semua produk-produk tanpa ragu. Kenapa kita ragu? Banyak produk yang kualitasnya sama dengan produk mereka. Kenapa kita tidak membeli produk tersebut untuk membantu juga daripada lokal, daripada usaha lokal umat orang Indonesia? Kita membeli produk-produk yang persenan daripada produk tersebut dibelikan senjata untuk membunuh anak-anak kecil di Palestina. Maka boykot semua produk-produk yang membantu daripada permusuhan dan penjajahan di Palestina. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'an al-Karim, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً. Allah Subhanahu wa ta'ala qaddama al-jihad bil-mal ala al-jihad bin-nafs. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, adapun orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memulai firman-Nya dengan jihad dengan harta sebelum jihad dengan jiwa-jiwa. هذا الجهاد بالمال لا نسميه إلا كما سماه القرآن، ليس صدقة وليس نفقة، ولكن هو جهاد لتأخذ وأنت في بيتك أجر المجاهد هناك على أرض المعركة في فلسطين. Maka jemaah sekalian, Allah menyebutkan ini jihad dengan harta. Bukan berinfak, bukan sedekah, bukan istilahnya Allah memakai kata infak dan sedekah, tetapi jihad dengan harta. Karena jihad dengan harta itu berbeda ketika kita berinfak dan bersedekah. لأن أنا وأنت وأنت مسؤولون أمام الله عن ماذا قدمنا لهؤلاء المجاهدون. Karena saya, bapak-bapak, ibu-ibu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perkara Masjidil Aqsa, terhadap bagaimana kita melihat satu muslim yang dibunuh. Bahkan hari ini ribuan, puluhan ribu saudara-saudara kita hari ini terbunuh mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وربما يسأل سائل أين العرب من هذه الحرب؟ أين هم؟ Hari ini mungkin ada yang bertanya, di mana Arab? Di mana negeri Arab hari ini? Di mana mereka ketika melihat pembantaian di sana? لنأخذ مثالا في مصر لأني أنا مصري وتعلمت في الأزهر 15 سنة حتى الماجستير والدكتوراه. Saya berikan sedikit contoh apa yang terjadi di Mesir. Karena beliau 15 tahun lebih mengambil program pendidikannya di Mesir. إذا أنا في مصر لا أستطيع أن ألبس هذه، إذا لبستها أدخل السجن مباشرة. Contohnya saja, beliau kalau memakai semua atribut yang berbau Palestina, maka detik itu juga akan langsung ditangkap dan tertangkap kamera dan langsung dipenjara. Lihat bagaimana posisi Arab hari ini terhadap Palestina. Ini baru satu contoh. لننظر أيضا إلى العلماء الأزهر الذين تعلمت على يديهم، حوالي 160,000 في السجون الآن بسبب القضية الأولى لهم، قضية فلسطين والمسجد الأقصى. Dan juga banyak ada lagi contoh ulama Azhar. Beliau mengambil ilmu dari ulama Al-Azhar. Tahu berapa jumlah tawanan, berapa jumlah ulama yang dipenjara, yang didiskriminasi di Mesir hari ini? Itu 160.000 ulama yang dipenjara hanya gara-gara berbicara tentang muqawamah, tentang perlawanan, tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sampai hari ini ada di penjara. مع أن مصر بجوار غزة وكثير من العائلات في غزة أصلها من مصر، وربما العائلة نصفها في غزة ونصفها في مصر، 4 ساعات بالسيارة من مصر إلى غزة. Kalau kita melihat Mesir dan Gaza, bukan Mesir dan Palestina, tapi Mesir dan Gaza itu bersampingan, tetangga sekali. Kalau mau perjalanan mobil hanya butuh 4 jam saja. Tetapi apa yang terjadi hari ini sekalian? Mesir pun hari ini diboikot. Maksudnya apa? Di penjara, ditahan, dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. فهذا مثال للدول العربية. Ini misal daripada satu kecil daripada permisalan negara-negara Arab hari ini. لكن المتحكمين غير الرعية، غير الناس، الشعوب غضبانة، وإن من العلماء من قدم عريضة طويلة ليكونوا أول صفوف المجاهدين في غزة، ولكن الحكومات لم توافق، وكان اسمي منهم. Maka apa yang terjadi? Siapa yang berkhianat? Siapa? Apakah umat Islam? Bukan. Al-mutahakkim. Orang yang tahu bahasa Arab, al-mutahakkim artinya mereka yang digerakkan. Bahasa kita mungkin bisa kita terjemahkan boneka. Mereka hari ini yang memimpin beberapa negara Arab, mereka boneka daripada orang-orang kafir. Mereka digerakkan, mereka dikendalikan. Sampai Syekh menyebutkan ada ulama yang ingin mendatangkan bantuan. Puluhan, ratusan ulama yang mendatangkan bantuan. Dan Syekh salah satunya untuk mengirim bantuan ke Gaza. Mereka diancam, kalau kamu masuk ke Gaza, maka kami tidak akan segan-segan membunuh dan membom kalian. Lihat bagaimana keadaan Arab hari ini. وهناك دولة عربية كبيرة جدا، رئيس أمريكا نفسه يطلب الأموال مباشرة وعلى الملأ، يقول لهم تدفعون كم مليار دولار؟ يدفعون وهم ساكتون هكذا. وغزة بجوارهم لا تجد الخيمة ينامون فيها لا يعطوها ولا فلسا واحد بأمر من هؤلاء. Dan lihat hari ini, mulut-mulut para pemimpin ditutup, mulut-mulut orang-orang yang ingin membantu, yang punya kekuasaan untuk membantu saudara kita di sana ditutup, dibayar bahkan dengan miliaran dolar. Untuk apa? Padahal lihat keadaan saudara kita di Gaza hari ini, mereka tidak lagi, bahkan ada yang tidur dengan berlapiskan langsung dengan langit. Tak ada rumah-rumah yang mereka pakai untuk bisa bertahan hidup. وهذا الزمان من البشريات أخبرنا رسول الله عنه أيضا. Dan zaman ini Nabi SAW telah memberikan kabar gembira kepada kita. فقال في الحديث الصحيح سيكون ملكا عضدا. Dalam hadis yang sahih, satu saat akan ada satu kerajaan yang mana kerajaan itu mereka dikendalikan oleh orang-orang kafir. ثم ستكون خلافة على منهاج النبوة. Setelah itu, setelah kerajaan ini hancur, setelah kerajaan ini runtuh, maka akan datang sistem
Satu datang khilafah, satu datang sistem yang mana sistem ini sistem yang seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. النصيحة الأخيرة لنفسي أولا ولإخواني وأخواتي الكريمات. Dan nasihat terakhir sebelum Syekh menutup pada kesempatan kali ini. نحن الآن نستقبل العشر الأواخر ومر شهر رمضان سريعا العمر يمضي. Telah lewat setengah daripada Ramadan, bahkan sebentar lagi kita akan masuk 10 malam terakhir Ramadan. Umur kita telah cepat begitu sekali berjalan. فمن تكاسل فليجتهد ومن اجتهد فليزد. Maka siapa yang bermalas-malasan hendaknya dia bersungguh-sungguh di waktu yang tersisa. Siapa yang bersungguh-sungguh maka hendaknya dia tambah lagi kesungguhannya. الرسول يقول 3 مرات خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingati kita dengan sumpahnya. Sungguh rugi dia, sungguh rugi dia, sungguh rugi dia. قالوا من يا رسول الله؟ Siapakah mereka yang rugi ya Rasulullah? من أدرك رمضان ولم يغفر له. Siapa yang berjumpa dengan Ramadan sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. وأخيرا شكوى رسول الله الوحيدة في القرآن. Dan yang terakhir, aduan Rasulullah yang abadikan di dalam Al-Qur'an, يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Nabi mengadu di dalam Al-Qur'an yang diabadikan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ditinggalkan, telah menjadikan Al-Quran terboikotkan, telah menjadikan Al-Quran dilupakan. Jangan sampai kita bagian daripada umat yang melupakan Al-Quran tersebut. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ولا ننسى الدعاء والمقاطعة والجهاد بالمال. Maka jangan kita lupa doakan saudara kita, jangan lupa kita usaha menyuarakan boikot dan seluruh usaha-usaha umat Islam hari ini. Maka Syekh insyaallah akan menutup doa untuk saudara-saudara kita di Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Amin. حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وارفع يا ربنا بفضلك راية الحق والدين. اللهم يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وحرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاشمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Yayasan Jilul Quran, silaturahimnya kami di sini